Anggota DPRD Lampung Timur dari fraksi Partai Golkar memberikan klarifikasi terkait isu adanya dugaan pungutan liar ganti rugi tanam tumbuh di lahan register Marga 3 Lampung Timur. Kemari, Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Timur menegaskan, pemberitaan atau isu di media dan platform TikTok adanya pungutan liar ganti rugi tanam tumbuh di lahan register Marga 3 Lampung Timur, semua itu tidak benar. Kemari menyatakan, selama menjabat sebagai anggota DPRD Lampung Timur, senantiasa berpegang teguh pada sumpah jabatan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak pernah ada niat, apalagi melakukan tindakan pungutan liar maupun menerima suap seperti yang dituduhkan terhadapnya. Kemari juga mengakui sebelum menjabat sebagai anggota Dewan pada tahun 2019-2020 pernah mendapat kuasa dari Desa Trimulyo, Trisinar, dan Mekar Mulyo, Kecamatan Marga 3 dan Kecamatan Sekampung untuk mendapatkan hak-hak secara umum, dan hal tersebut tertuang dalam kontrak atau surat perjanjian kerja dengan kantor advokat terkait pembayaran royalti sebesar 15% sesuai aturan dalam Undang-Undang Advokat Pasal 20 dan 21. Namun setelah muncul pengumuman pemerintah bahwa masyarakat akan mendapatkan ganti rugi, dirinya sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD Lampung Timur dan terpilih pada tahun 2024, serta tidak boleh berbicara atau menjadi pengacara dikarenakan cuti pada pimpinan Perkumpulan Advokat Indonesia. Pada saat masyarakat tidak mengambil haknya di BRI Mitro, dirinya sudah tidak berkecimpung sebagai pengacara dan kuasa tersebut dijalankan oleh rekan pengacara lain. Terima kasih teman-teman media. Terlebih dulu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini selalu mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih terkait dengan viralnya berita yang melalui TikTok dan segala macam terkait yang saudara tanyakan, apakah saya selaku Komisi 3 DPRD Lampung Timur ini menerima fee proyek ataupun Marga 3 ini. Yang jelas itu tidak benar, saudara-saudara. Karena apa? Saya jadi anggota Dewan ini kurang lebih 1,5 tahun lebih inilah. Jadi saya tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diberitakan tersebut. Jadi saya kira itu kurang patut untuk disampaikan. Itu tidak benar. Izin saya menjelaskan agak mendetail. Sekitar tahun 2019, tahun 2020, waktu itu saya kan menjadi lawyer, jadi pengacara saya. Nah kemudian tahun 2020 itu saya mendapat kuasa dari beberapa desa. Ini surat kuasanya. Nah, ini surat kuasa ada dari Desa Trimulyo, ada dari Desa Trisinar, ada sebagian dari Mekar Mulyo kala itu. Kemudian saya mendapatkan kuasa ini dalam inti mendampingi masyarakat terkait tanah register. Nah, tanah register pada waktu itu masyarakat memberi kuasa terhadap kantor kami itu untuk didampingi supaya mendapatkan hak-hak secara umum masyarakat itu. Saya mendampingi itu kurang lebih 3 tahun itu, teman-teman. Kurang lebih 3 tahun saya mendampingi masyarakat terkait tanah register. Kemudian setelah mendapatkan kuasa itu ada kontrak surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja ini antara kantor hukum kami dengan masyarakat yang memberi kuasa. Kemudian kontrak kerja ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya Undang-Undang Advokat. Nomor pasal 20-21. Ini Undang-Undang Advokat nih. Ya. Sebagaimana diatur di situ bahwa seorang pengacara setelah mendapatkan kuasa menjalankan semua apa yang sudah disampaikan dalam kuasa, berhak dia menerima jasa yang sesuai sudah dikontrakkan ini. Nah, dalam perjalanan 3 tahun kemudian kami mendampingi secara berturut-turut itu, alhamdulillah masyarakat yang kami dampingi ini mendapatkan haknya sesuai apa yang diinginkan. Nah, kemudian ada pembayaran royalti terhadap kantor kami yang sudah dikontrakkan dalam kontrak kerja itu sebanyak kami ini dikasih Rp7.000 per meter, Rp7.000 per meter atau kurang
kurang lebih 15% dari yang didapatkan oleh warga masyarakat. Setelah munculnya pengumuman dari pemerintah mereka mendapatkan ganti rugi itu, tatkala itu saya sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, Pada tahun berapa itu, Pak? ya, Pada tahun berapa? tahun 2024. Nah, saya ikut pencalonan DPRD Kabupaten Lampung Timur. Kemudian masyarakat sebelum mengambil uang itu sesuai dengan haknya masing-masing, terburu saya sudah dilantik jadi anggota DPR. Maka ketika saya menjadi anggota DPR, saya harus cuti. Tidak boleh beracara menjadi seorang lawyer atau pengacara. Kemudian saya mengajukan cuti kepada pimpinan pusat Perkumpulan Advokasi Indonesia. Saya mengajukan cuti ini. Mengajukan cuti Pada tanggal pengajuan cuti saya ini 27 Juli. 27 Juli saya mengajukan cuti dan dijawab oleh Perkumpulan Advokasi Pusat itu pada tanggal 29. Pada saat mulai tanggal itulah saya cuti. Sehingga pada waktu pelaksanaan masyarakat mengambil haknya di Bank BRI Metro terkait pembayaran itu, saya sudah tidak berkecimpung lagi. Maka kuasa itu dijalankan oleh rekan-rekan pengacara yang lain. Ada yang substitusi, ada yang secara langsung. itu tergabung di apa itu? Pradi apa ya, Pak? PAI kita, PAI. Perkumpulan Advokasi Indonesia, bukan Pradi. Itu ceritanya. Jadi kalau hal ini dikaitkan dengan fee 15% seperti yang diberitakan, itu tidak benar. Itu peristiwa di tahun yang lalu, waktu saya menjadi lawyer, kemudian sudah mendapat surat kuasa, mendapat surat kontrak kerja, dan tatkala mau mengambil jasanya, saya sudah cuti, tidak berkecimpung lagi. Berarti sudah putus hubungannya. Sudah putus hubungan, kami nggak tahu apa-apa lagi. Cukup sampai di situ aja, Cukup berarti. sampai di situ, sampai sekarang saya ini sudah bukan pengacara lagi. Saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Udah cukup di situ. Dari Lampung Timur, Rizwan, Radar News TV melaporkan.